Pencinta kuliner tentu tak asing dengan istilah kuliner fusion atau perpaduan makanan dari berbagai budaya dan negara. Di Kota Bandung ada beberapa menu fusion yang bisa dicoba. Berikut liputannya untuk Anda. Jika biasanya stik dihidangkan dengan aneka saus, salah satu kedai di kawasan Karapitan, Kota Bandung ini justru mengolah stik dengan tambahan sambal. Dalam pembuatannya, irisan daging sapi atau ayam dibalut dengan tepung dan telur, kemudian dimasak selama beberapa menit hingga matang. Stik kemudian disajikan di atas piring panas dengan tambahan sambal rawit yang tersedia dalam berbagai tingkat kepedasan. Sajian stik sambal turut dilengkapi dengan potongan kentang serta sayuran segar. Jadi ini memang yang membuatnya unik adalah si sambalnya ini ya, karena biasanya stik itu dimakan dengan menggunakan saus. Kalau di sini stik dimakan dengan menggunakan sambal cabai rawit atau cengek yang rasanya lokal banget. Ini menu bisa menjadi pilihan bagi Anda khususnya pecinta pedas karena pedasnya nampol banget. Ide pembuatan stik sambal terbersit karena pemilik kedai ingin memberikan sentuhan cita rasa Nusantara pada menu khas Eropa ini. Dalam sehari, pemilik kedai bisa menghabiskan 20 kg daging sapi dan ayam, serta 2 kg cabai rawit untuk pembuatan sambal. Yaitu keunikan di stik Warjo ya. Jadi membuat orang jadi lebih terkesan dan merasa pas dengan lidah Indonesia. Ya. Iya, jadi kalau orang kita kan kalau makan identik dengan rasa pedas itu enak gitu. Menu fusion lain bisa ditemui di gerai pizza di kawasan Jalan Anggrek, Bandung. Di sini pizza khas Italia dipadukan dengan mochi. Adonan pizza dipipihkan sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian dilebarkan. Setelah itu adonan diberi tambahan selai mix berries, keju mozzarella, serta potongan mochi sebagai topping. Pizza kemudian dipanggang selama 5 menit dan diberi taburan gula di atasnya. Jadi memang ini mochinya ini menambah kayak tekstur dari pizzanya ini sendiri ya, sehingga ada rasa kenyal-kenyalnya gitu dengan basic pizza yang rasanya memang sudah manis ini. Dalam menu ini, mochi yang digunakan merupakan mochi khas Taiwan yang dirasa lebih lembut dan cocok dipadukan dengan adonan pizza. Kan kita sempat trial, nah ternyata pakai mochi dari Taiwan ini dengan suhu 450 derajat itu lebih stabil konsistensinya. Setelah beres dibakar ada sensasi stretchy-nya, terus rasanya juga ternyata balance. Cita rasa yang unik membuat makanan fusion ini disukai berbagai kalangan. Kalau ini tuh ada sambalnya yang khas Sunda. Kalau Sunda kan emang kalau nggak pakai pedas tuh kayaknya kurang gitu. Jadi kayaknya enak gitu. Makanya pas nyobain beda aja gitu, kalau yang lain kan tebal, yang ini jadinya kenyal-kenyal gitu. Menurut dosen ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Fadli Rahman, istilah kuliner fusion mengemuka pada dekade 1970-an. Namun dalam prakteknya, penggabungan kuliner dari dua budaya ini sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Misalnya saya ambil contoh ada satu resep dalam catatan resep Kartini yang itu secara konteks itu fusion ya, misalnya sup pangsit Jepara ya. Sup pangsit Jepara itu perpaduan 3 budaya ya, jadi bukan hanya 2 tapi bahkan 3, diantaranya sup dari pengaruh Belanda, pangsit dari pengaruh Tionghoa, dan juga taste-nya itu Jawa. Nah, kita bisa temukan itu juga misalnya di Selat Solo atau bistik Jawa ya. Di situ ada perpaduan antara pengaruh Eropa dengan Jawa. Ya. Fadli menambahkan, fusion tidak terpaku pada perpaduan bahan saja, namun perpaduan teknik memasak dalam dua budaya yang berbeda juga bisa dikategorikan sebagai kuliner fusion. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.